Seiring terus bergeloranya ragam kisah pembinaan, tangan-tangan terampil warga binaan pemasyarakatan terus bergerak mengukir karya-karya produktif, indah, bernilai guna, dan berharga jual. Tebal dan tingginya tembok lapas seolah menjadi saksi bagaimana warga binaan tidak hanya diam dan menunggu datangnya kebebasan. Pikiran dan laku mereka terus bergerilya menghasilkan nilai-nilai produktif. Maraknya isu narkoba di lapas akhir-akhir ini seolah-olah menjadi penggambaran tentang pemasyarakatan. Tapi, bolehkah kami mengatakan, itu bukan gambaran utuh pemasyarakatan. Itu hanya bagian kecil yang memang harus menjadi perhatian dan tindakan tegas. Tahukah bahwa banyak hasil karya insan pemasyarakatan yang indah dan menyejukkan, banyak karya inspiratif, kreatif, inovatif, dan bernilai jual telah dan dapat mereka hasilkan. Jangan biarkan stigma menghapus kerja keras yang sudah dikaryakan. Saat ini terdapat 184.635 penghuni lapas rutan. Bayangkan, lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana juga memiliki pencetak SDM handal dan lokasi industri yang produktif. Dan lapas industri bukanlah hanya sekedar angan-angan, namun butuh keseriusan dan bantuan tangan dari para pihak yang bertanggung jawab dan berkepentingan. Menoleh ke belakang titian pembinaan kemandirian, menguak perjalanan yang penuh cerita perjuangan pembinaan. Tahun 2012, Bengkel Kerja bangkit. 2013, Bengkel Kerja produktif. Dan di tahun 2016 ini, Gong Pemasyarakatan menuju lapas industri adalah titik lanjut perjuangan Bengkel Kerja Pemasyarakatan. Geliat lapas industri yang telah dicanangkan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2016 lalu di wilayah Banten merupakan momentum awal yang dilanjutkan pencanangan di beberapa lapas lain seperti Lapas Terbuka Kendal dan Lapas Porong Surabaya. SDM yang sangat besar dari segi kuantitas serta potensial, area yang luas untuk pelaksanaan produksi industri, dan dukungan perangkat aturan dan manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan hingga pemasaran. Ya, bukan hanya sekedar impian, membangun perusahaan lapas yang modern, profesional, lapas yang tidak hanya tempat berkumpulnya masalah, namun menjadi tempat indah untuk berkreasi, berproduksi, dan menelurkan karya-karya yang dapat dinikmati masyarakat banyak, bahkan menjadi inspirasi. Beberapa produk unggulan warga binaan telah merambah ke pasar nasional, bahkan bernilai ekspor. Sebut saja Lapas Kelas 1 Cipinang dengan produksi celana boxer yang diekspor ke Nigeria, kursi anyaman rotan sintetis Lapas Narkotika Cirebon, Lapas Bancai dengan Subang yang melanglang ke Belanda dan Swedia, sepatu dan sarung softball Lapas Ambarawa yang diekspor ke Amerika, hingga bola sepak bola dan futsal yang diekspor ke Brasil. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan iya bagi berkembangnya industri di lapas. Apalagi ini jelas akan menjadi benefit, khususnya bagi warga binaan sendiri, masyarakat, dan pemerintah. Membuka kerjasama seluas-luasnya dengan banyak pihak adalah strategi wajib yang diterapkan. Karena pada akhirnya, warga binaan akan kembali ke masyarakat. Pameran tahun ini adalah kali ketiga digelar, mempersembahkan ke khalayak ramai karya narapidana ke seluruh Indonesia dari 33 wilayah provinsi. Dukung penuh tahun 2016 pemasyarakatan menuju lapas industri. Mari berpegangan tangan erat, optimis, full spirit, and speed up. Masih banyak asa untuk hari ini dan esok bagi pemasyarakatan, pasti smart.